Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai determinan dengan reduksi baris. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah memahami konsep determinan dengan ekspansi kofaktor, bagaimana menghitung determinan dari ordo 3x3 dan 2x2. Jadi ini yang keempat ya, proses yang keempat. Nah, kita kenal pertama dulu itu teorema. Teorema ini suatu pernyataan matematika yang dapat dibuktikan. Namun dalam hal ini kita tidak perlu membuktikannya. Kita menerima, kita gunakan nanti teorema-teorema ini dalam perhitungan determinannya. Teorema yang pertama, jika matriks A memuat satu baris atau satu kolom yang semua entry bernilai 0, jadi semua entry-nya bernilai 0, maka determinannya dari matriks tersebut bernilai 0 juga. Jadi ingat, jika ada baris atau kolomnya semua dari satuan baris itu atau satu kolom itu memuat 0 semua entry-nya, maka determinan dari matriks tersebut bernilai 0. Itu teorema yang pertama. Yang kedua, jika matriks A adalah matriks segitiga, jadi matriks segitiga, ingat konsep yang lalu ya, matriks segitiga atau ada dua, yaitu segitiga atas atau segitiga bawah. Ingat kembali konsep matriks segitiga itu apa, sehingga Anda bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Maka determinan dari matriks A tersebut bernilai perkalian dari entry-entry diagonal utamanya. A11 dikali A22 dikali sampai dengan ANN-nya. Jadi perkalian dari entry diagonal utamanya itu untuk mencari determinan dari matriks segitiga. Ilustrasinya, lihat dalam hal ini, perhatikan matriks A seperti ini bentuk matriksnya. Ini merupakan matriks segitiga apa? Ayo. Karena dia di bawah diagonal utamanya bernilai 0 entry-nya, maka ini matriks segitiga. Ada ingat? Yap, benar, atas. Jadi matriks segitiga atas karena di bawah diagonal utama ya. Sehingga karena dia diagonal utama, karena dia matriks segitiga atas, menurut teorema yang tadi, yang teorema yang kedua, maka determinan dari matriks A sama dengan A11 kali A22 kali A33. Jadi diagonal utamanya. Ingat ya, kalau namanya A matriksnya, maka elemennya huruf kecil, penamaannya sama A juga. Ini Anda perhatikan dalam penulisannya. Ilustrasi matriks kedua. Perhatikan di atas diagonal utama nilainya 0. Sehingga ini merupakan matriks segitiga bawah. Karena termasuk dia jenis matriks segitiga, menurut teorema 2 tadi, maka determinan dari B adalah perkalian dari entry diagonal utamanya, yaitu B11, B22, dan B33. Dua teorema yang kita kenal ya. Berikutnya adalah teorema yang ketiga. Penggunaan OBE dalam determinan. Ingat, OBE kita yang udah kita kenal itu ada 3 macam, ada 3 kategori OBE. OBE pertama mengalihkan suatu baris dengan konstanta. Jadi mengalihkan suatu baris dengan konstanta. Pengaruh ke determinannya bagaimana? Perhatikan. Jika A aksen adalah matriks yang diperoleh jika baris tunggal dikalikan dengan konstanta K. Ini OBE pertama berarti ya. Maka determinan dari matriks yang dihasilkan tadi itu bernilai K dikali determinan A. K dikali determinan A. Kita contohkan. Perhatikan ada matriks A, B,
C, dan D. Dalam hal ini ya, kita akan menghitung determinan masing-masingnya, tapi kita terapkan OBE-nya. Nih, kita coba contohkan penerapan OBE pertama ini. Jadi, kita terapkan OBE jenis pertama ya, yaitu mengalihkan dia dengan konstanta, barisnya dengan konstanta. Anda fokus memperhatikan matriks A dan matriks B saja. Matriks A dan matriks B kita perhatikan. Ternyata baris 2 dan baris ketiganya, dari matriks B itu sama dengan baris 2 dan baris 3 dari matriks A. Perbedaan terdapat di baris pertamanya. Jadi terjadi perbedaan di baris pertamanya. Karena perbedaan terdapat pada baris pertama, perhatikan saja baris pertamanya. 1 terubah menjadi 4, 2 terubah menjadi 8, 3 terubah menjadi 12. Ya. Apa OBE-nya? Perhatikan, 1 berubah jadi 4. Kali angka berapa? 1 sehingga jadi 4. Ada ya? Berarti 4 dikali B1 jadinya. 4 dikali B1. Nih, kita kalikan 4 dengan B1, berarti 1, 2, 3. Kita kalikan. Ini hasilnya menjadi 4, 8, 12. Sama ya dengan baris pertamanya. Jadi posisi pencarian kita ini sama dengan hasil B1-nya. Jadi B1 pada B. Nah, karena perolehannya menggunakan OBE pertama, nih, karena penggunaan B diperoleh dari 4B1 matriks A yang kita kotak-atik ya, sehingga menghasilkan matriks B. OBE pertama yang dilakukan, maka determinan dari B karena yang diperolehnya tadi, determinan dari B sama dengan 4 kali det A. 4 dari mana? Konstantanya tadi, konstantanya kan 4. Jadi 4 dikali det A. Jadi kita hanya mencari determinan A saja dulu. Nah, kita mencari determinan A sehingga dapat determinan B. Jadi determinan B tidak perlu kita cari dengan ekspansi kofaktor, tetapi kita carinya dengan cara penggunaan OBE. Nah, di sini saya mengulang kembali kajian mengenai ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor kolom pertama yang kita cari determinan A-nya. Kenapa kolom pertama? Karena kolom pertama ada angka 0. Bu, baris kedua juga sama, ada angka 0-nya. Iya, sama, cuma angka yang lain 1 dan 1, di sini 1 dan 4, lebih sederhana angka 1 dan 1. Jadi kolom pertama yang kita gunakan untuk ekspansi kofaktornya. Perhatikan kolom pertama yang akan kita cari determinannya. Maka ingat kembali konsepnya, ini adalah A11 yang elemen 1 ini merupakan A11, elemen 0 merupakan A21, elemen yang terakhir ini merupakan A31. Nah, kita perhatikan ya ekspansi kofaktor kolom pertama. A11 kali C11 tambah A21 kali C21 tambah A31 kali C31. Jadi indeks untuk kofaktornya bernilai sama dengan indeks elemennya ya. Perhatikan itu. Ingat kembali konsepnya yang lalu. Tinggal kita ganti-ganti angkanya sesuai pada permintaan rumus tadi. Berarti A111 kita nilai. Kali C11 tambah 0 karena 21 0 ya. C21 tambah A31 nilainya 1, maka 1 kali C31. Sehingga hasil yang kedua ini kan hasilnya nih. Kita tidak perlu mencari C21. Yang perlu kita cari hanya M11 dan M31. Kenapa M11 di sini posisinya? Ingat, kofaktor genap jumlah indeksnya. Kalau genap berarti dia sama persis dengan minornya. Jadi positif ya, positif M11.
Yang berikutnya C31. Genap juga jumlah indeksnya kan 4 jumlahnya nih. Genap dia. Karena genap maka positif M31. Nah, tinggal kita terapkan pencarian minornya. M11 berarti baris pertama, kolom pertama delete. Baris pertama 1 2 3 ini kita delete dan kolom pertama kita delete. Meninggalkan angka 1421. 1421 kita letakkan. Dengan hal yang sama, berarti M31 baris ketiga kolom ke-1 kita delete. Baris ketiga kolom ke-1 kita delete. Sehingga menghasilkan angka 2314. 2314. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan konsep yang lalunya. Berarti karena determinannya berordo 2 kali 2, kalikanlah dia. Kali kurang ya. 1 kali 1, 1 dikurang 4 kali 2, 8. Ditambah 2 dikali 4, 8. Kurang 3 kali 1, min 3. Dikurang 3. Proses perhitungan seperti biasa. Ending ternyata determinan A bernilai min 2. Sehingga karena determinan A sudah kita peroleh hasilnya min 2, determinan B dengan menggunakan OBE tadi hasilnya 4 kali det A menghasilkan nilai min 8. Itu penerapan dari OBE pertama. Kita perhatikan OBE kedua dan OBE ketiga ya. OBE kedua, ingat kalau OBE kedua itu tukar baris. Jika ada perolehan matriksnya diperoleh dari pertukaran baris, maka determinan matriks yang diperoleh tersebut itu bernilai negatif atau min dari determinan awalnya. Min determinan awalnya. Itu OBE yang kedua. OBE yang ketiga, perkalian baris terhadap suatu konstanta lalu kita jumlahkan dengan baris yang lain ya. Itu hasil determinannya. Determinan dari matriks yang diperoleh tersebut itu bernilai sama dengan determinan awal tadinya. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kita lihat contohnya jenis OBE kedua dengan matriks yang sama tadi ya, ABCD-nya. Perhatikan, kita akan terapkan determinan dengan OBE jenis kedua. Perhatikan matriks A dan C. Jadi kita perhatikan matriks A dan C saja. Ternyata baris 1 dan 2-nya dari matriks C, 1 dan 2 dari matriks C itu pertukaran dari matriks A baris 1 dan 2-nya. Nah, ternyata terjadi pertukaran ya. Karena diperoleh dari hasil pertukaran B1 terhadap B2 dari matriks A, maka determinan C sama dengan min dari determinan A. Min dari determinan A. Tadi determinan A sudah kita dapat hasilnya min 2, diproseskan sehingga menghasilkan 2. Nah, berikutnya determinan dengan OBE jenis ketiga. Perhatikan matriks A dengan matriks D. Perhatikan matriks A dengan D. Baris pertama dari D itu sama dengan baris pertama. Baris ketiga sama. Berarti yang membedakan adalah baris kedua. Jadi perbedaan terdapat pada baris keduanya ya. Perhatikan baris kedua yang terjadi perubahan. Jadi baris 1 sama, baris 3 sama. Apa OBE dari baris kedua, baris yang perubahan terhadap baris kedua tersebut dengan D? Yaitu min 2B3 ditambah B1. Ditambah B2 karena B2 yang mau terubah. Min 2B3 tambah B2. Kita substitusikan angkanya. B3 1, 2, 1. 1, 2, 1 kita kalikan dengan min 2. Prosesnya hitung-hitungan. Min 2, min 4, min 2. Tambah dengan B2. Tambah dengan B2-nya 014. 014 kita jumlahkan. Min 2, min 3, 2. Ini dia hasilnya. Min 2, min 3, 2. Ya, sehingga itulah OBE-nya, OBE ketiga. Karena dia menggunakan OBE ketiga, sehingga determinan dari matriks D sama dengan determinan dari matriks A, yaitu
min 2. Anda bisa mencocokkan jawaban ini, keyakinan akan jawaban ini dengan silahkan coba cari keseluruhan determinan ini dengan menggunakan cara sorus. Kenapa sorus? Karena matriksnya ukuran 3x3. Dicoba Anda terapkan dengan cara sorus. Hitunglah determinan A, B, C, dan D. Sama tidak dengan hasil penerapan OBE. Atau bisa juga Anda mencari determinan A, B, C, D ini dengan cara ekspansi kofaktor. Bisa Anda cocokkan. Jika terjadi perbedaan, pastikan kembali hitungannya. Dia apapun caranya, apapun metodenya, hasil harus sama. Hasil harus sama ya. Silakan Anda kerjakan di catatan Anda untuk latihan Anda. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana implementasi reduksi baris ini. Jadi bagaimana implementasi reduksi baris untuk menghitung determinan matriks. Untuk mengimplementasikan perhitungan determinan dengan cara reduksi baris, caranya yaitu merubah matriks ke matriks segitiga. Jadi kita ubah ke matriks segitiga dengan menggunakan OBE. Nah, tadi kita kan teorema kedua tadi kan udah ada tuh. Jika dia matriks segitiga, maka determinan dari matriksnya adalah perkalian diagonal utamanya. Jadi kita untuk menghitung determinan dengan cara reduksi, kita ubah matriksnya ke matriks segitiga dengan menggunakan OBE. Merubah matriks dengan menggunakan OBE itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk melanjutkan materi ini sebenarnya Anda harus paham dulu materi step-stepnya ya, materi awalnya, sehingga Anda paham bagaimana konsep ini bisa Anda pahami dengan baik. Ada pilihannya. Jika pilihannya ada dua, kenapa? Karena ada kan tadi matriks segitiga, ada matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Jadi berbeda caranya. Jika akan diubah matriksnya ke matriks segitiga atas, maka pengubahan tersebut itu dimulai dari kolom pertamanya. Kolom pertamanya yang kita OBE-kan kalau dia matriks segitiga atas. Jika dia matriks segitiga bawah yang mau kita ubah ke bentuk matriks segitiga bawah, maka untuk pertama kalinya kita mulai OBE tersebut terhadap kolom terakhir. Kolom terakhir matriksnya ya, terhadap kolom terakhir matriksnya. Oke, kita cobakan di sini bagaimana menerapkan reduksi baris untuk mencari determinan. Perhatikan di sini, hitunglah determinan dari matriks C, matriksnya seperti ini. Nanti ada contoh kedua, determinan A dan dengan A-nya seperti ini ya. Kita coba satu persatu mengubah matriks C ke matriks segitiga atas jadinya. Jadi kita ubah ke matriks segitiga atas. Perhatikan matriksnya, ingat ya determinan kita ngubah posisinya dengan posisi udah langsung determinan. Jadi matriksnya kita simbolkan garis lurus. Karena determinan simbolnya garis lurus ya. Jadi kita tahu kalau proses ini adalah proses pencarian determinan. Oke, pastikan elemen diagonal utama tidak boleh angka 0. Nih, diagonal utama tidak boleh ada angka 0 untuk kita OBE kan. Jadi kita merubah dulu angka 0 tersebut dengan angka yang lain. Supaya dia terubah, lakukan aja lah perubahan terhadap baris 1 dan baris kedua tukar posisi. Bisa juga Anda melakukan perubahan B1 dengan tukar posisi dengan B3 bisa. Jadi artinya OBE seperti yang udah kita bahas pertemuan sebelumnya ya, bahwa penggunaan OBE ini bisa beraneka ragam caranya. Tergantung si usernya tadi, si orangnya tadi bagaimana dia menerapkan OBE-nya. Dalam hal ini kita coba B1 tukar posisi sama B2. Karena terjadi pertukaran posisi, ingat teorema yang OBE tadi, untuk OBE kedua berarti determinannya muncul negatif ya. Muncul negatif. Sehingga muncullah negatif di sini. Tanda negatif disebabkan menggunakan OBE jenis kedua.
Ingat konsep yang tadi di awal. Jadi baris 2 dan baris satunya sudah tukar posisi. Oke, selanjutnya yang mau kita OBE kan adalah, ingat posisi kita di segitiga atas. Tadi kalau segitiga atas maka dimulai dari kolom pertama. Artinya kolom pertama ini kita pastikan dia elemennya 0 di bawah diagonalnya. Kan diagonalnya di posisi nomor baris 1 kolom 1, maka di bawahnya harus 0. Sehingga langkah selanjutnya adalah 2 kita nolkan. 2 kita nolkan dengan cara OBE ke 3. Karena dia dinolkan ya. Ingat konsep yang lalunya. Bagaimana mencari OBE-nya? Perhatikan ini. Kalau di angka 1 di sini enak. Kalau 3 ini jadi angka 1 enak. Karena kita udah belajar kalau di angka 1 maka polanya kan kemarin lawannya 2 min 2 tambah min 2 B1 tambah B3. Nah, dikarenakan ini posisinya bukan angka 1, hati-hati kita nggak bisa pakai pola yang kemarin. Kita cari dengan cara aljabarnya, yaitu X dikali B1. Kenapa B1? Karena posisi kepala baris yang mau posisi diagonal utamanya kan terletak di B1. Jadi X kali B1 tambah B3, karena B3 yang mau kita ubah. Ganti angkanya. B1 kita ambil kolom pertama tadi ya, karena kita proseskan di kolom pertama, berarti X kali 3, elemen B1-nya adalah 3 untuk kolom pertama, ditambah 2. Tambah 2. Maka proses ini menjadi 3X tambah 2 sama dengan 0. Ingat aljabarnya. Maka pindah posisi 2-nya ke sebelah menjadi negatif ya. Ini ada yang kurang. Jadi negatif, jadi 3X sama dengan min 2. Aljabarnya kembali, X sama dengan min 2 per 3. Min 2 per 3. Ada polanya di sini. Bagaimana caranya? Sama mirip-mirip dengan pola yang lalu, kecuali ini bukan angka 1 ya, angka 3. Bagaimana caranya? Lawannya 2 berarti min 2 per angka yang di atas ini, angka 3. Nah, makanya min 2 per 3 tambah kali B1 karena posisi diagonal utamanya di B1 tambah B3 karena B3 yang mau diubah. Sama kan? Jadi sebenarnya ada polanya. Jadi artinya kita nggak perlu melalui proses aljabar ini, tapi kita dapat proses aljabar ini seperti inilah prosesnya. Dengan ada pola, kita bisa dengan cara cepat jadinya. Min 2 per 3. Angka min 2 seperti yang lalu juga, lawannya 2, min 2, per angka yang di sininya, angka 3. Coba aja lah, kalau di sini angka 1. Angka 1 kan, makanya kan pernya per 1. Maka diibaratkannya saja langsung Ibu kemarin menyatakan lawannya 2. Lawannya 2 adalah min 2. Jadi nggak perlu angka satunya di bawah ya, karena proses perhitungannya dengan pembagian angka 1 ya bilangan itu sendiri kan. Jadi di sini sudah dapat pola bahwa min 2 didapatkan dari lawannya 2, pernya didapat dari angka yang diagonal tadi. Diagonal utamanya 3. B1 karena posisi diagonal utamanya terdapat di B1 tambah B3 karena 2 ini posisinya di B3. Oke, karena sudah dapat OBE-nya, sudah kita lakukan proses perhitungannya. Ini OBE ketiga ya. Karena dia OBE ketiga, ingat konsep determinan dengan reduksi tadi, maka determinan yang diperoleh sama dengan determinan yang matriks tersebut, matriks awalnya. Nah, karena matriks awal kita seperti ini, ada tanda negatif, maka determinan setelah di OBE-kan dengan OBE ketiga, negatifnya pun dibawa. Jadi negatifnya dibawa. Tetap negatif. Karena bawaan dari determinan sebelumnya. Ya. Sehingga perhitungannya dengan OBE min 2 per 3 B1 ditambah B3. Ini perhitungannya seperti biasa ya. B1-nya 3 min 6, 9. Maka kali-kali hasilnya seperti ini. Hati-hati perkalian pecahan. Ditambah dengan B3. B3-nya 261. 261. Kita jumlahkan hasil.
Hati-hati di sini perhitungan. Maka kita jumlahkan hasilnya. Dijumlahkan berarti min 2 tambah 2 0, 4 tambah 6 10, min 6 tambah 1 min 5. Letakkan di baris B3 ya, karena OBE nya B3 tadi ujungnya nih. 0 10 min 5. 1 dan 2, baris 1 dan 2 itu sama dengan matriks sebelumnya. Oke, sini ada keterangan tanda negatif tetap ada karena menggunakan OBE jenis ketiga. Determinan yang diperoleh sama dengan determinan awal. Artinya tidak ada perubahan dari determinan awalnya. Oke, selanjutnya yang mana lagi? Nah, karena kolom 1 sudah selesai, beralihlah dia kolom kedua. Kolom kedua. Fokus kita tadi karena mengubah ke segitiga atas ya, berarti di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Artinya angka 10 ini kita ubahlah dia ke angka 0. Mengubah ke angka 0 karena kita mengubahnya ke segitiga atas tadi kan, angka 0. Mengubah ini ke 0, OBE ketiga. OBE ketiga. Nah, coba polanya sama seperti yang tadi. Berarti kita tanpa memperhatikan angka satunya ya. Kalau angka 1 kan kemarin-kemarin udah kita pelajari. Tanpa kita perhatikan angka satunya. Berarti lawannya 10 min 10. B-nya diagonal utamanya terletak di B2. Tambah yang terubah ada min 10. Saya ulang. Min 10 lawannya pernya dulu. Angka yang di diagonal utamanya berarti angka 1. Min 10 per 1 B2 karena B2 diagonal utamanya. Yang terubah adalah B3. Kita sederhanakan ini kan menjadi min 10 bagi 1 ya, min 10. Min 10 B2 tambah B3. Kan sama. Nah, ya, jadi kalau angka 1 gampang. Kalau angka 1 kita nggak usah persatunya. Langsung aja dengan cara yang lalunya kan. Kalau di angka yang lain, munculkan pernya. Dengan cara yang sama, ini proses awal dituliskan ulang dari awal kembali tadi. Ikutin dari proses atas ya, rapi tampilannya. Kita sampai sini tadi, oke. Karena kita menggunakan OBE yang ketiga, akibatnya determinan bawaan juga kita persis ikutkan. Berarti minnya kita ikutkan. Tanda min tetap kita ikutkan karena OBE ketiga tadi. Oke, lakukan perhitungan ini. Perhitungan ini terhadap perubahannya ya, OBE-nya. Min 10 nih, perhitungannya di atas. Min 10 kali B2. B2 kita 015. 015. Hasilnya kali ke dalam 0, min 10, min 50. Tambah B3. B3 kita 0, 10, min 5. 0, 10, min 5. Tambah, letakkan hasilnya di terakhir, elemen ketiga, karena OBE-nya B3. Sudah terbentuk dia segitiga atas. Akibatnya OBE kita finish. Dah, lakukanlah perkalian terhadap diagonal utama. Jangan lupa tanda negatif di awal ini. Jadi hasilnya sama dengan min, nih min, ini min artinya ya, min kali 3 kali 1, 3 kali 1 kali min 55. Min ketemu min hasilnya positif, makanya hasilnya 165. Jadi matriks C di sini determinannya adalah 165. Oke ya. Selanjutnya contoh kedua, menggunakan reduksi baris untuk menghitung determinan dari matriks A ini. Oke, kita mau ubah ke segitiga atas juga ya. Jadi kita mau ubah ke segitiga atas, matriks segitiga atas, sehingga 2 kita ubah ke 0. Angka 2 kita ubah ke 0. OBE ketiga. Seperti tadi, caranya OBE-nya apa? Lawannya 2. Karena 1 sudah ada ya, 1 di atas, berarti nggak usah pakai pernya. Lawannya 2 berarti min 2. B-nya B1, karena diagonal utama B1. Tambah B2, sama dia seperti ini ya. Dengan cara yang sama di sini pengulangan-pengulangan saja, lakukan proses perhitungan, berarti min 2 kali 1, 3 min 2, 4. Kalikan. Kita tambah dengan B2-nya. Hati-hati perhitungan, ternyata 0 semua hasilnya. Ingat,
ternyata dalam satu baris ini entry-nya 0 semua. Sesuai teorema yang pertama kita kenal tadi, bahwa jika ada matriks suatu barisnya dalam satu barisnya atau dalam satu kolomnya entry-nya 0 semua, maka determinannya 0. Ya udah, artinya dari determinan ini menghasilkan nilainya 0. Tidak perlu lagi kita menuntaskan sampai membentuk matriks segitiga atas. Karena teorema 1 sudah membantu bahwa determinannya menghasilkan nilai 0. Oke ya. Kita sudah bahas penggunaan reduksi baris untuk menghitung determinan. Sebagai latihan, coba Anda lakukan perhitungan determinan dari matriks-matriks berikut dengan reduksi baris ya. Ini matriksnya sudah merupakan matriks yang sudah kita hitung determinannya sebelumnya dengan cara ini ordo 2x2 ada. Silakan Anda buka kembali pembahasan ordo 2x2-nya. Cocokkan jawabannya nanti ya dengan reduksi baris. Yang B, G ini juga merupakan contoh dari matriks yang ada dengan cara Sorus ataupun dengan cara Sorus ini ya. Ada pembahasannya di cara Sorus pada pertemuan sebelumnya. Tapi Anda di sini coba lakukan perhitungan determinan dengan reduksi baris. Dengan reduksi baris Anda lakukan perhitungan untuk menilai apapun metodenya, jawaban harus sama. Jawaban bukan harus sama ya, jawaban sama ya. Jika terjadi perbedaan jawaban berarti ada proses perhitungan yang salah di sana. Kemarin Sorus itu ataupun yang ordo 2x2 udah kita pastikan jawabannya sudah benar proses perhitungan kita. Jadi itu sebagai pedoman mencocokkan jawabannya benar atau salahnya. Jadi silakan Anda lakukan proses perhitungan reduksi baris. Saya contohkan contoh yang pertama saja, selanjutnya Anda kerjakan sebagai latihan. 3 ini kita mau ubah menjadi 0 segitiga atas. Jadi untuk reduksi baris ini berlaku untuk semua ordo. Baik ordo dari 2x2 sampai ordo terbesar. Jelas dia persegi ya. 4 mengubah ke angka 0. Polanya sama seperti tadi. Lawannya 4 min 4 per angka bilangan diagonal utamanya 3. Jadi 4 per 3. B-nya B berapa? B1 tambah yang mau diubah adalah B2. Oke. Karena OBE ketiga, ingat ini determinan ya. Kalau determinan Anda proses perubahannya Anda ubah catatan Anda. Ini harus diubah ke determinan. Ini terubahkan determinan. Muncul simbol determinan. Kalau hanya A sama dengan determinan ini salah penulisan Anda ya. Karena A tidak mungkin matriksnya pakai kurung lurus. Jadi bentuk determinan, simbol matriksnya pun harus dikenakan garis lurus. Karena OBE ketiga, maka dia bawa tulen, bawa habis sama persis. Sudah. Yang berubah adalah baris kedua. Baris pertama tetap. Baris kedua, lakukan perubahan OBE-nya seperti ini. Apa hasilnya? Lakukan perhitungan kita. B1, ini 4 ya. 31, B1. Berarti hasilnya min 4. Ini min 4 per 3. Kita tambah dengan 4 dengan min 2. Kita tambah hasilnya 0. Jadi penjumlahan dengan angka pecahan kurang 2. Samakan penyebut berarti min 6 per 2, 6 per 3. 6 per 3. Penyelesaian pecahan ya. Berarti min 10 per 3. Berarti min 10 per 3 di sini. Min 10 per 3. Berarti angka baris kedua adalah 0 min 10 per 3. Sudah menjadi matriks segitiga atas, sehingga determinannya adalah kali entry diagonal utama saja. Berarti 3 kali 10 kali min 10 per 3 ya. Berarti hasilnya min 10. Oke, sama tidak dengan cara sebelumnya? Kita lihat perhitungan pada proses sebelumnya. Matriks itu adalah matriks contoh pertama kali pada file perhitungan determinan 2x2. Nih, ini dia. Sama persis dengan ini tadi matriksnya. Sama ya, min 10 hasilnya ya. Jadi kita lakukan juga pencariannya
dengan cara min 10 tadi ya. Dengan cara reduksi baris hasilnya min 10 tadi ya. Oke, silahkan Anda lanjutkan sebagai latihan-latihannya untuk dikerjakan posisi nomor 2 dan 2 sampai 5 ini dengan cara reduksi baris. Demikian dulu video ini. Silakan diulang-ulang agar lebih paham. Kita masuk pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana penerapan determinan untuk menyelesaikan SPL. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.